Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Eka Aprila Purwanti dengan NIM 2006091013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang pelayanan ataupun pemasaran pelayanan sosial kebidanan. Sebelumnya, izinkan saya untuk men-share screen. Materinya yaitu pemasaran sosial pelayanan kebidanan. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu Kadek Linda Septiana Dewi, Losa Fitri, Kadek Laksmi Gayatri Suci Rahayu, Nimade Ayu Sri Pitaloka, Komang Devna Trisya Pramudita, dan saya sendiri yaitu Putu Eka Aprilia Purwanti. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian pemasaran dan pemasaran sosial, konsep pemasaran sosial pelayanan kebidanan, karakteristik promosi biasa dalam pelayanan kesehatan, faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran sosial, manajemen pemasaran, proses pemasaran, tujuan dari pemasaran, dan contoh pemasaran jasa pelayanan kebidanan. Adapun definisi pemasaran menurut para ahli, yang pertama itu ada Stanton tahun 1997, di mana pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk melaksanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Yang kedua itu ada Kotler tahun 2000, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukar produk dengan pihak lain. Dalam hal ini, pemasaran merupakan proses pertemuan antara individu dan kelompok di mana masing-masing pihak ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada Teguh Budiarto tahun 1993, pemasaran adalah kegiatan pemasar untuk menjalankan usaha yang berupa profit dan non-profit guna memenuhi kebutuhan pasar dengan barang dan jasa. Mendistribusikan, mempromosikan melalui proses pertukaran agar memuaskan konsumen dan mencapai tujuan pemasaran. Yang keempat itu ada Kotler dan Roberto. Pemasaran sosial dapat merubah perilaku seseorang sehingga orang yang semula kurang atau bahkan tidak peduli terhadap perilaku yang buruk dapat menjadi seseorang yang peduli terhadap perilakunya dan mau mencoba memperbaikinya karena ia tahu bahwa perilakunya yang sangat buruk dapat mengakibatkan efek yang negatif terhadap proses pendidikan. Menurut Triyoso Purnawarman, tahun 2001, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Sehingga pemasaran sosial merupakan suatu kegiatan menjual produk yang berupa komoditi tertentu seperti pelayanan, ide atau gagasan dengan mengaitkan pada kebutuhan atau minat masyarakat. Adapun konsep pemasaran sosial pelayanan kebidanan. Konsep ini ataupun konsep inti dari pemasaran sosial pelayanan kebidanan itu terdiri dari kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai dan kepuasan, pertukaran, transaksi dan hubungan pasar, serta pemasaran dan pasar. Di dalam konsep pemasaran ini, kita perlu tahu apa itu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakan ketiadaan kepuasan dasar tertentu.
Yang kedua, keinginan. Keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. Sedangkan permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Dalam konsep pemasaran, mengangkat bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan dasar pasar, sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Selanjutnya, materi karakteristik yaitu ada sukarela, kontak pada personal, berpacu dengan waktu, dan sensitif. Bersifat sukarela, tidak memaksa untuk menggunakan layanan yang ditawarkan di mana klien bebas menentukan pilihan layanan. Yang kedua yaitu kontak pada personal, di mana dalam pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus melakukan kontak langsung secara personal dengan klien melalui pendekatan sosial budaya. Yang ketiga, berpacu pada waktu. Pelayanan kesehatan harus diberikan dengan segera dengan mempertimbangkan keadaan klien. Yang keempat, yaitu sensitif. Kesehatan reproduksi merupakan hal yang sangat pribadi dan sensitif sehingga sering kali enggan berkunjung ke pelayanan kesehatan dan membicarakan masalah tersebut. Sikap yang menghormati privasi klien dan tidak menghakimi dari seorang bidan akan membuat klien bersifat positif terhadap pelayanan kesehatan yang kita berikan. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran sosial pelayanan asuhan kebidanan akan dijelaskan oleh rekan saya, Pitaloka. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan pemaparan materi dari rekan saya yaitu April terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran sosial asuhan kebidanan. Yang pertama ada faktor kebutuhan, keinginan, dan permintaan, di mana pengertian kebutuhan adalah keadaan manusia merasa tidak memiliki kepuasan dasar, kebutuhan dasar yang diperlukan misalnya pada persalinan dari segi kebutuhan dasar bidan seperti kelengkapan alat pertolongan persalinan, bahan-bahan, dan obat-obatan. Yang kedua, kebutuhan dasar pasien seperti mendapatkan asuhan yang aman dan nyaman. Kemudian ada keinginan. Keinginan adalah hasrat akan suatu hal sesuai dengan kebutuhannya tersebut. Seperti asuhan sayang ibu. Asuhan sayang ibu adalah keinginan sang ibu, di mana beberapa prinsip dasar asuhan sayang ibu adalah mengikut sertakan suami dan keluarga selama proses persalinan dan kelahiran bayinya. Yang ketiga yaitu ada permintaan. Permintaan adalah keinginan akan sesuatu yang didukung kemampuan serta kesediaan membelinya, seperti permintaan bidan. Misalnya, pasien senantiasa mengikut nasihat dan saran bidan. Yang kedua, permintaan pasien seperti mendapatkan asuhan yang baik, aman, dan nyaman bagi ibu dan bayinya selama proses persalinan. Yang kedua, ada namanya faktor produk. Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan masyarakat, misalnya keselamatan ibu dan bayinya. Yang ketiga ada transaksi. Transaksi merupakan proses seseorang mendapatkan produk, baik memproduksi sendiri, meminta, maupun pertukaran. Yang keempat ada pertukaran. Pertukaran merupakan tindakan memperoleh barang yang dibutuhkan seseorang dengan menawarkan suatu imbalan. Pertukaran baru akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat menyetujui syarat pertukaran dan masing-masing mendapatkan keuntungan dari pertukaran tersebut. Misalnya, seorang pasien yang datang ke bidan untuk melakukan persalinan dan bidan membantu dalam proses persalinan serta pasien mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman bagi ibu dan bayinya, kemudian bidan menerima imbalan dari pasien berupa materi. Dan yang terakhir ada pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan yang potensial memiliki kebutuhan yang sama dan bersedia serta mampu melaksanakan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Itu ada proses pemasaran. Proses pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu menurut Saladin pada tahun 1999 dan menurut Yaya Rukiah pada tahun 2011. Menurut Saladin, proses pemasaran dibagi menjadi 5. Yang pertama ada proses perencanaan produk, di mana proses perencanaan produk ini bisa dilakukan secara langsung dan bisa dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua itu ada keputusan dalam menetapkan harga dan tarif, di mana dalam menentukan harga dan tarif ini sesuai dengan kemampuan dari masyarakat atau konsumen. Yang ketiga itu adalah tempat penyaluran barang atau jasa, di mana tempat penyaluran barang atau jasa ini disebut dengan distribusi. Yang keempat itu ada promosi. Promosi ini adalah suatu kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar meyakini keuntungan yang diperoleh jika menggunakan jasa bidan. Yang kelima itu ada komunikasi untuk pemasaran sosial bidan, di mana dalam kegiatan ini promosi yang digunakan adalah promosi komunikasi motivasi agar masyarakat lebih percaya dengan adanya bidan. Yang menurut Yaya Rukiah tahun 2011, yang pertama itu merencanakan dalam memilih strategi, di mana dalam memilih strategi ini menetapkan sasaran yang akan dituju pada saat ingin melakukan pemasaran sosial jasa bidan. Yang kedua itu memilih saluran materi, di mana pada saat memilih saluran materi ini dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga itu adalah penyampaian pesan, di mana dalam penyampaian pesan ini berfungsi sebagai motivator atau secara tidak langsung, sehingga bidan perlu memanajemen masyarakat yang dikenal seperti ibu PKK, guru, dan lain-lainnya. Yang keempat itu mengembangkan pesan dan uji coba, di mana dalam pengembangan pesan dan uji coba ini harus sesuai dengan sasaran masyarakat agar kita lebih bisa memperhatikan apa yang akan kita uji coba. Yang terakhir itu ada pelaksanaan kegiatan, di mana pada pelaksanaan kegiatan ini diri dan kemampuan sebagai pemberi jasa dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu materi selanjutnya, tujuan dari pemasaran. Tujuan dari pemasaran yang pertama yaitu memberikan pelayanan bermutu yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan standar praktik dan keterampilan yang mantap, menurunkan sensitivitas klien mengenai persoalan tarif. Yang keempat, penekanan pada biaya pemasaran. Yang kelima, yaitu penurunan biaya dalam melayani klien. Yang keenam, yaitu mendapatkan peningkatan. Next. Selanjutnya, yaitu materi mengenai contoh pemasaran sosial pelayanan kebidanan. Yang pertama, yaitu promosi tentang sikap atau kepercayaan yang berkaitan dengan kesehatan, di mana pada kenyataannya pemasaran sosial hampir selalu dimulai dengan promosi tentang sikap atau kepercayaan yang berkaitan dengan kesehatan. Berdasarkan itu, disampaikan anjuran tentang produk atau pelayanan baru dan diberikan petunjuk tentang cara penggunaan yang efektif. Yang kedua yaitu promosi di lingkungan masyarakat. Promosi di lingkungan masyarakat yaitu dengan pelayanan berkualitas dan memuaskan kepada pasien. Yang terakhir yaitu penyuluhan kepada masyarakat tentang kesehatan, yaitu di mana kesehatan tentang PMS, seksualitas, dan kesehatan reproduksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan akhir kata kami ucapkan Para Santi. Om Santi Santi Santi.